Halo semuanya, kembali lagi bersama Deka Woodcraft. Pada kesempatan ini saya akan melakukan review keempat buah bur ini sebelum saya bagikan. Ya, untuk sedikit pengumuman ya, giveaway akan saya bagikan, akan saya umumkan pemenang giveaway tanggal 20 April ini. Nah, sebelum saya bagikan, sebelum saya kirim ke masing-masing pemenang, ada 4, sementara 4 pemenang dulu, nanti yang 3 menyusul biar nggak terlalu lama gitu ya. Nah, sebelum saya kirimkan, saya akan sedikit menguji keempat bur ini, kira-kira apa ya, kualitas kemampuannya seperti apa. Nah, pada proses pengujian ini saya lebih menguji secara objektif ya, bukan subjektif. Artinya objektif itu benar-benar berdasarkan apa ya, secara seobjektif mungkin, artinya benar-benar penilaian yang tidak itu hanya menurut saya. Misalnya nanti yang pertama akan saya gunakan, jadi masing-masing bur ini saya akan menguji mengebur dengan 25 mili gitu ya, kuat enggak bur ini. Terus yang berikutnya nanti sudah saya siapkan kayu. Terus akan saya, setelah saya bur, nanti akan saya cek suhunya seberapa panas bur itu gitu ya. Terus akan saya cek juga nanti bisa jadi kebisingan ya, kebisingan dari bur ini mungkin, dan yang lain-lain ya, dan yang lain-lain nanti mungkin sambil jalan saja. Saya ingin menguji kekuatannya dan ketangguhan dari mesin keempat bur ini. Dan ini fair ya, karena harganya di bawah 200 semua, hampir semuanya di bawah 200 bersihnya ya, kecuali sama ongkir ya. Tapi yang jelas semuanya ini di bawah 200 dan di atas 100.000. Jadi ini selevel gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat reviewnya masing-masing bur ini. Baik, akan saya ukur dulu suhunya. Oke, sudah ya, kita coba. Oke, kelihatan ya, 24,9. Ini sebelum saya nyalakan. Baik, kita langsung mulai. Go. Nah, suhunya adalah 28. Oke, kelihatan ya, 28 Celcius. Jadi dari 24 menuju ke 28. Itu produknya Inotech. Kebisingan. Mari kita mulai. Oke. Yang berikutnya produknya ANL Pro sudah saya pasang. Oke, kita ukur dulu suhunya, jangan sampai lupa. Oke, kita ukur ya. Oke, 25,9. Oke, sekarang kita mulai. Go.
32,2. Kelihatan nggak? Oke. Berikutnya HNL Pro, mari kita cek. Oke. Ukur dulu. Oke, suhunya 26,6. Padahal belum dinyalakan ini ya. 26,6. Oke. Kita mulai. Dua 29,5. Tapi sebelum ke sana saya sedikit menjelaskan ya. Di produk NLP Pro ini tiba-tiba apa namanya? Apa ya ini ya? Stop kontaknya atau jacknya itu patah satu gitu ya. Padahal ini belum saya bagikan, ini sudah patah satu. Ini gimana kira-kira ya? Oke, nanti akan saya potong, saya sambung menjadi jack biasa. Jadi nanti yang menerima NR3 Pro ini ya mohon maaf sekali, jacknya sudah tidak ori gitu ya. Colokan stop kontaknya, tapi yang penting mesin insya Allah masih berfungsi normal dan masih baru. Oke, saya modifikasi dulu karena ini saya mengalami kendala. Saya nggak tahu titik tadi mau saya colokkan tiba-tiba putus. Kita ukur dulu. Oke, 26,4 ya. 26,4. Oke, kita mulai. Go. Oke, 29,3. Ya, baik, dilihat dari hasil akhirnya. Mari kita lihat satu persatu. Kalau dilihat dari data ini, kalau dari suhu, ini pemenangnya adalah di produknya GAT. Ini selisihnya ya, artinya perubahan suhu itu seberapa besar gitu ya. Yang paling kecil itu adalah pemenangnya gitu kan. Itu adalah produknya GAT. Sedangkan perubahannya yang paling besar suhunya itu adalah di bor mereknya HNL Pro. Nah, ini sudah kelihatan ya. Yang hijau ini adalah pemenangnya. Yang merah ini adalah yang paling besar di antara keempat ini. Nah, berikutnya saya melihat dari durasi waktu mengebor. Walaupun tadi tekanannya saya berusaha menyamakan ya. Bisa dilihat di video, saya berusaha menyamakan, tidak ada apa ya, membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah,
dapatkan hasil. Nah, ini ada yang menarik, ada dua yang sama hasilnya, kebetulan GAT sama Inotech ini benar-benar 33 detik gitu ya. Jadi ini pemenangnya dua, dan yang paling lama ini adalah produknya HNL Pro. Jadi 54 detik, hampir 1 menit gitu ya. Nah, yang terakhir saya melihat ini adalah di tingkat kebisingannya. Tingkat kebisingannya kita lihat di rata-ratanya saja. Ya, ini pemenangnya adalah HNL Pro. Nah, HNL Pro ini walaupun kalah di dua kriteria, tapi dia menang di satu kriteria, yaitu di kebisingan. Jadi sangat halus sekali. Tetapi kekurangannya adalah di tadi suhu dan durasi. Ini power ya, durasi ini bisa jadi katakan powernya atau torsinya ya, torsi dalam proses pengeburan. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, tapi tingkat kebisingan yang paling kenceng itu adalah di punyanya GAT ini. Oke, itu saja review dari saya. Ngomong masalah pemenang, wah ini sangat tipis sekali perbedaannya. Kalau kita ngomong yang menang hijau, yang menang ini ya GAT ini, tetapi GAT juga kalah di satu ini kebisingan. Tetapi kalau kita ngomong Inotech hanya satu. Jadi mungkin bisa saya simpulkan pemenangnya dari keempat ini ada dua gitu ya. Ada GAT dan Inotech. Yang ya, ini dua hal ini yang menurut saya kalau dilihat dari kriteria penilaian saya ini adalah pemenangnya. Dan NRT Pro ini dalam posisi yang tidak ada yang mewakili gitu ya, baik kebisingan dan seterusnya. Dibandingkan dengan keempat ini kalah semua. Dan hasil reviewnya sudah saya bahas satu persatu ya, tentunya plus minus masing-masing ya, dengan kualitas harga di bawah 200, dengan kekuatan masing-masing, dengan kelebihan masing-masing, dan ini sangat objektif sekali. Saya tidak ada maksud untuk mempromosikan sebuah produk si ini si itu gitu ya, karena ini memang benar-benar murni review, bukan endorse, bukan saya diberi, tapi saya membeli sendiri, dan ini semua nanti akan saya bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan, yang pemenang dari giveaway DK Woodcraft. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu giveaway DK Woodcraft, bisa cek di atas ini ya. Dan masih ada kesempatan, mumpung masih ada tanggal 20, sekarang tanggal berapa ya, jadi masih ada waktu 4 hari 5 hari, segera, belum terlambat, segera ikuti prosedurnya, pantau terus video-video sebelumnya. Ada 4 video, 5 video bahkan bisa dicek, sama 6 video sama ini bisa dicek, komen, di like, dan di subscribe. Terus berkarya dan sampai jumpa.